Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, beberapa waktu terakhir di media sosial sering banget muncul berita yang bilang dunia akan kolaps di tahun 2030. Akan terjadi kehancuran ekonomi global. Sebagai investor, apalagi kalau kamu masih pemula, kabar-kabar ini jelas bisa memicu rasa panik dan FOMO. Pertanyaannya, apakah ini sekedar drama, atau ada bahaya nyata di balik prediksi krisis 2030 ini? Sebenarnya, apa sih akar masalahnya yang ditakuti oleh para ekonom global? Kenapa krisis ini selalu dikaitkan dengan tahun 2030? Kita akan bongkar tuntas 3 titik krisis terbesar yang bisa menyeret dunia ke resesi. Penasaran? Yuk kita mulai. Alasan pertama, dan ini yang paling jadi sorotan utama, utang Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dianggap sebagai negara paling kaya dan paling berpengaruh di dunia. Tapi masalahnya Amerika ini punya kebiasaan buruk, suka banget berutang. Dari tahun ke tahun, utang Amerika Serikat selalu bertambah makin banyak. Kalau kalian lihat di data yang gue peroleh ini, kalian bisa lihat kalau utang Amerika hampir selalu bertambah tiap tahunnya. Utang pemerintah Amerika ini sudah menembus angka yang luar biasa tinggi, jauh melampaui produk domestik bruto mereka sendiri. Meskipun angka PDB Amerika juga bertambah, penambahan jumlah utang Amerika jauh lebih cepat daripada nilai PDB-nya. Ini terjadi karena mereka banyak mengeluarkan uang untuk perang, stimulus ekonomi seperti saat pandemi, dan program sosial. Yang harus kalian pahami, Amerika Serikat selalu memiliki ambang batas maksimum utang yang boleh dimiliki pemerintah. Begitu ambang batas hampir dicapai, Presiden dan Menteri Keuangan akan mendesak Kongres untuk bertindak segera dan menaikkan batas utang tanpa syarat. Anggota Kongres akan mengajukan rancangan undang-undang untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang. Kalian tahu kan kalau ada 2 partai penguasa dalam Dewan Perwakilan Rakyat Amerika, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Biasanya pihak minoritas akan menyandera persetujuan peningkatan batas utang hingga di menit-menit terakhir. Sebelum menyetujui, mereka selalu menggunakan kesempatan ini untuk barter politik, untuk menuntut konsesi signifikan dari presiden dan pihak mayoritas, seperti pemotongan besar-besaran dalam program pengeluaran atau perubahan kebijakan tertentu. Ketika masih terjadi deadlock, tidak jarang pertarungan politik ini merembet ke isu anggaran lainnya, bahkan pernah menyebabkan penutupan sebagian pemerintahan, yang sering kita kenal sebagai government shutdown. Nah, drama inilah yang dilihat oleh dunia. Meskipun faktanya selalu berakhir dengan persetujuan penambahan utang, namun tindakan internal mereka ini mengirimkan sinyal ke seluruh dunia bahwa keuangan Amerika tidak stabil dan rentan terhadap pertikaian politik. Inilah yang membuat dunia khawatir akan terjadi default. Gak hanya masalah ambang batas, semakin tinggi utang, semakin besar pula bunga yang harus mereka bayar. Saat ini, uang yang dipakai Amerika hanya untuk membayar bunga utang saja sudah sangat besar, bahkan bersaing dengan anggaran militer mereka. Jika biaya bunga ini terus naik dan Amerika tidak bisa mengontrol pengeluarannya, suatu saat mereka bisa mencapai titik tidak bisa bayar atau default. Ini akan menjadi mimpi buruk global. Banyak yang beranggapan bahwa ketika Amerika mengalami default, artinya seketika itu juga dunia akan mengalami krisis ekonomi global. Disinilah kengerian yang sesungguhnya dimulai. Utang Amerika yang masif ini membawa kita ke masalah kedua, yaitu ketidakpercayaan dunia akan kekuatan ekonomi Amerika dan ketakutan kolaps. Nah, tadi udah gue sebutin kalau dunia takut Amerika Serikat bakal mengalami default. Pertanyaannya, mengapa peristiwa default itu ditakutkan akan menyeret dunia ke dalam krisis ekonomi global? US Treasuries, alias utang Amerika Serikat, dianggap sebagai aset paling aman di planet ini. Gak hanya itu, dolar Amerika itu juga dianggap sebagai mata uang yang dipakai semua orang untuk cadangan devisa. Minyak, emas, dan sebagian besar perdagangan global dibayar menggunakan dolar. Ketika utang Amerika bermasalah, seluruh dunia bakal berpikir, kalau aset yang selama ini dianggap paling aman ini aja bisa bermasalah, lalu aset mana yang aman? Jika dunia hilang kepercayaan, negara-negara lain akan mulai menjual dolar mereka dan mencari mata uang cadangan lain. Proses ini disebut dedolarisasi. Jika dolar Amerika kolaps, seluruh sistem keuangan global yang dibangun di atasnya akan ikut goyah, menciptakan krisis ekonomi yang jauh lebih besar dari yang pernah kita lihat.
Negara-negara besar seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Brasil, yang disebut BRICS, sedang berusaha keras untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Mereka ingin berdagang menggunakan mata uang mereka sendiri. Namun tindakan mereka ini ada konsekuensinya. Ini adalah ancaman jangka panjang terhadap dominasi Amerika. Jika dolar kehilangan kekuatannya, Amerika akan kesulitan membiayai utangnya, mempercepat krisis fiskal yang sudah ada. Alasan ketiga ini lebih ke masalah psikologis dan sejarah, yaitu ketakutan akan siklus 100 tahunan. Tahun 1929, tepat 100 tahun lalu, terjadi The Great Depression, bencana ekonomi terbesar di dunia. Apa pemicunya? Spekulasi saham yang berlebihan dan utang yang tinggi. Pada hari ini banyak analis melihat kesamaan antara The Great Depression dan kondisi ekonomi di saat ini, yakni valuasi harga saham yang mahal dan adanya euforia spekulasi pasar saham. Harga saham, terutama di sektor teknologi, saat ini dinilai terlalu mahal jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaannya. Gak hanya itu, banyak orang berinvestasi dengan cara yang sangat berisiko, didorong oleh rasa FOMO. Karena krisis besar cenderung terjadi dalam siklus 100 tahunan, ada ketakutan irasional bahwa mendekati tahun 2029 hingga 2030, sejarah akan terulang. Gak hanya itu, ketakutan siklus ini bukan hanya mitos belaka. Salah satu investor dan pemikir ekonomi paling dihormati di dunia, Ray Dalio, memiliki teori yang mendukung ketakutan ini, siklus utang jangka panjang. Menurut Dalio, ekonomi bergerak dalam dua siklus utama, yakni siklus utang jangka pendek dan siklus utang jangka panjang. Menurut Ray Dalio, siklus utang jangka panjang memiliki siklus antara 75 sampai 100 tahun sekali akan muncul. Siklus ini terjadi ketika utang tumbuh lebih cepat daripada pendapatan dalam jangka waktu yang sangat lama, seperti yang kita lihat dengan utang Amerika di segmen sebelumnya. Ketika utang sudah tidak bisa lagi dilunasi hanya dengan memotong suku bunga, sistem mencapai titik puncak. Untuk mereset siklus, diperlukan tindakan ekstrim seperti pemotongan utang besar-besaran atau bank sentral mencetak uang dalam jumlah masif. Dalio berpendapat bahwa The Great Depression 1929 adalah hasil dari siklus utang jangka panjang yang pecah. Dan sekarang, setelah 1 abad, dengan utang global yang mencapai rekor tertinggi, banyak pengikut Dalio khawatir kita sedang mendekati fase riset yang berikutnya. Jadi, ketakutan siklus 100 tahunan ini sebenarnya adalah ketakutan bahwa kita sedang berada di puncak siklus utang jangka panjang yang hanya bisa diselesaikan dengan mereset ekonomi yang menyakitkan. Kesimpulannya, kekhawatiran tahun 2030 itu berakar dari masalah nyata, yakni masalah utang Amerika dan ancaman dedolarisasi. Gak hanya itu, ketakutan pasar akan siklus 100 tahunan, menambah bumbu sedap yang membuat tahun 2030 dianggap sebagai tahun puncak krisis. Pertanyaannya, apakah benar 2030 akan terjadi krisis? Terlalu dini bagi kita untuk menyimpulkannya sekarang. Hanya waktu yang bisa membuktikan. Masih ada rentang waktu selama 4 tahun ke depan untuk membuktikannya. Segala kebijakan pemerintah, tindakan pasar, tekanan geopolitik dan berbagai faktor lainnya bisa memperparah kondisi ini. Sebaliknya, bisa saja semua yang terjadi selama 4 tahun ke depan akan menjauhkan dunia dari ancaman dan ketakutan ini. Nah, daripada pusing memikirkan hal itu, ada baiknya bagi kalian untuk berfokus pada 2 hal. Yang pertama, pandanglah berita 2030 sebagai alarm yang membangun kalian untuk lebih giat dalam mengembangkan kekayaan, daripada jadi sekedar alarm bahaya saja. Jangan khawatirkan masa depan, namun lebih baik berfokuslah pada saat ini dan berbuatlah yang terbaik. Jika bisa meningkatkan pendapatan dan kekayaan di saat ini, seburuk apapun situasinya di tahun 2030, kalian sudah siap menghadapinya. Yang kedua, teruslah berinvestasi secara rutin dan membiasakan diri untuk diversifikasi aset investasi. Jangan taruh semua telurmu di satu keranjang. Pertimbangkan untuk melakukan diversifikasi dengan memasukkan emas ke dalam aset investasimu. Kenapa emas? Karena emas akan sangat berguna jika memang terjadi krisis global dunia di tahun 2030. Dengan begitu, kita siap menghadapi gejolak apapun, baik di tahun 2030 maupun setelahnya. Nah, gimana menurutmu? Kasih komentarnya ya. Gue undur diri. See you next time, bye-bye.